Kebutuhan akan bahan bangunan adalah salah satu kebutuhan yang tidak mengenal musim. Yang mana proyek pembangunan bisa dilakukan kapan aja nih, dan dalam bentuk apapun, seperti rumah, kantor, gudang, dan masih banyak lagi. Salah satu aspek penting dalam memulai toko bahan bangunan adalah menentukan lokasi yang strategis. Jadi, pilihlah area yang memiliki potensi pasar yang tinggi, seperti dekat dengan lokasi proyek konstruksi besar. Pastikan juga bahwa aksesibilitas dan parkir di lokasi tersebut memudahkan customer kita ya. Dan juga para supplier mobil-mobil tronton seperti mobil hebel atau semen mengunjungi toko kita. Nah, yang kedua adalah memiliki kendaraan minimal satu, yaitu mobil pick up. Kenapa? Karena yang namanya toko bahan bangunan itu mengirim bahan-bahan yang memang berat. Kalau motor itu mustahil. Jadi kita harus punya pick up atau sejenisnya supaya kita bisa mengantarkan barang-barang yang banyak itu ke pelanggan atau proyek konstruksi. Dan jangan lupa rawat kendaraan Anda supaya bisa memiliki kondisi yang prima. Karena toko bahan bangunan itu biasanya banyak sekali mengirim barang-barang yang berat. Nah, yang ini juga penting adalah susun anggaran. Kita harus menjalankan usaha itu tidak bisa semau kita. Artinya apa? Dari pertama kali kita merencanakan itu perlu yang namanya modal awal ya. Lalu apa sih biaya operasionalnya? Kemudian kita menggaji karyawan, walaupun cuma satu, pasti awal-awal merintis karyawan kadang-kadang satu itu juga udah bagus banget ya, istilahnya kita apa-apa biasa sendiri. Terus juga ada yaitu tadi perawatan inventaris seperti yang saya tadi bilang, yaitu misalnya kebutuhan serep mobil dan lain sebagainya. Lalu anggaran juga itu diperlukan untuk pemasaran. Jadi harus dipikirkan matang-matang supaya keuangan kita lebih efisien dalam mengolahnya. Next adalah pegawai. Cari pegawai yang bertanggung jawab tentunya ya. Ketika kita memperkerjakan staff, harus terampil, harus bertanggung jawab. Karena apa? Itu sangat membantu meningkatkan efisiensi toko dan memberikan pelayanan yang baik kepada customer kita. Pastikan mereka memiliki pengetahuan tentang material bahan bangunan yang mampu memberikan informasi yang berguna kepada pelanggan. Seperti ini adalah sprit, lalu apa sih cat yang rekomendasi, lalu pasir juga bisa dikarung-karungin. Kalau istilahnya ada yang nanya, ini boleh nggak sih beli sedikit? Lalu sebenarnya banyak-banyak juga nih kita kasih penyuluhan kepada karyawan tentang semua produk yang kita jual. Lalu, jangan lupa memilih karyawan yang khusus untuk sopir itu memiliki SIM ya. Ini sangat penting tentunya ya. Dan selanjutnya adalah promosi. Manfaatkan kekuatan pemasaran online maupun offline untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Jangan lupa berikan harga yang kompetitif dan beri pelayanan terbaik untuk memenuhi kepuasan pelanggan Anda. Nah, di sini juga aku akan share ya bagaimana sebenarnya produk-produk yang ditawarkan oleh toko bahan bangunan. Minimal kalian harus punya beberapa, nggak harus langsung banyak seperti ini ya. Ini adalah toko bahan bangunan semi modern karena semua produk yang ada di sini sistemnya scan barcode atau semua produk sudah dikodekan ya teman-teman. Nanti kita akan berbincang lagi di video next selanjutnya, yaitu tentang barcode dan sistem komputerisasi. Semua produk yang ada di sini ini kan di barcode. Lalu database-nya seperti apa nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Di sini kita akan fokus sebenarnya barang apa aja yang harus kalian jual ya untuk pertama-tama. Nah, kalian bisa lihat di sini cat-cat ini variasi. Kalian nggak harus langsung semuanya beli. Artinya sedikit-sedikit aja stoknya. Satu lusin, nggak harus banyak seperti ini. Minimal kalian punya ukuran yang kecil, yang besar, yang sedang.
Ini saya akan menyebutkan ini Impra ya, yaitu produk-produk dari Propan. Ini juga ada meni besi atau cat dasar besi. Kalian bisa lihat juga di sini ada jenis-jenis semen ya. Semen yang beragam juga, ini sangat diperlukan. Kalian gak harus banyak, sekali lagi kalian boleh untuk pertama kali buka itu 5 sak, 2 sak juga nggak apa-apa. Gak harus 1 DO ya, ini kan kita order selalu 1 DO yang ratusan jumlahnya, dan bener-bener banyak banget macam semen. Jadi kalian kalau pertama kali buka, kalian gak harus langsung sebanyak ini. Hebel juga ini kan beberapa puluh kubik, jangan. Paku juga di sini kalian hanya cukup stok 1 dus saja sebenarnya sudah bagus ya. Paku-paku di sini ada macam-macamnya. Kalian harus tahu paku yang dijual di material itu banyak ukurannya. Nanti kita akan share di next video bahwa paku juga bisa kita packing seperti ini ya teman-teman. Ini sudah di packing, sangat memudahkan customer untuk memilih. Jadi kalian gak harus menimbang sendiri gitu ya. Jadi ketika karyawan lagi nggak ada kerjaan, kalian tinggal suruh mereka packing. Customer bisa milih mau yang seperempat, setengah kilo atau yang 1 kilo. Sangat efisien untuk kerja. Dan jangan lupa sediakan uang receh, karena pasti customer itu kadang-kadang beli 5.000, 7.000. Jadi kalian harus sediakan receh buat bisnis apapun itu, terutama toko bahan bangunan. Next, aku akan memperlihatkan di sini bagaimana aku menyusun semua barang-barang seperti paku, jenis-jenis rivet itu di packing barcode. Kalian kalau mau toko kalian itu cepat ya, harus di sistem informasi, karena memang benar-benar stoknya itu terjaga ya. Dan jangan lupa kalian harus lihat lagi bahwa di sini customer kadang-kadang ada yang beli sedikit. Jadi kita packing yang benar-benar harganya 5.000, 10.000. Jadi customer nggak usah dipaksa untuk belanja banyak gitu ya. Ini adalah contoh rak, juga ada disediakan di sini dinabol. Beragam dinabol kita sediakan, termasuk roofing di sini. Kalian gak harus stok banyak, sekali lagi, karena banyak supplier yang memang dia membantu toko untuk order dikit-dikit. Jadi kalian order 1 pak aja dulu. Yang saya pegang ini jenis dinabol yang memang banyak sekali permintaan dari customer ya teman-teman. Lalu di sini juga sekali lagi saya selalu membuat packing ya dengan barcode. Ini serba goceng loh teman-teman. Jadi benar-benar praktis ketika di scan, seperti kita belanja di supermarket atau minimarket halayak, di scan muncul di komputer. Tapi kalau kalian manual juga nggak apa-apa packing seperti ini. Jadi di nota udah enak aja gitu, kita tinggal nulisnya. Nggak harus ada sistem barcode juga, oke. Yang penting sudah di packing ya teman-teman. Di sini juga banyak sekali jenis-jenis roofing. Jadi kalian harus tahu pasaran roofing yang laku harus agak sedikit banyak stoknya. Yang nggak laku ya 1 pak, 2 pak, oke, kalian harus sediakan. Lalu di sini ada rak yang memang bisa dibilang palu gada. Ada alat-alat praktek, ada alat-alat listrik. Walaupun dikit kita adain. Seperti yang saya stok ini adalah solder yang memang sebenarnya ini teknik harusnya ya, alat-alat teknik. Tapi kita kita adain. Pertama yang nyari itu 1-2 orang, tapi karena kita palu gada akhirnya kita ngambil pasaran mereka gitu. Ini ada selang AC, ingat selang AC itu harus ada. Kabel-kabel dari segala macam ukuran. Jadi jangan cuma 1 ukuran, tapi berbagai macam ya kalau kabel itu, karena kabel ini adalah kebutuhan yang paling utama dari material. Terutama yang kecil-kecil ini juga walaupun receh dijual 1.000 perak, tapi
ada aja yang nanyain gitu. Emang material itu nggak, range-nya nggak seperti makanan yang 50% untungnya ya, labanya. Tapi kita kalau ditekunin, insya Allah lah kita akan bisa menghidupi banyak karyawan gitu. Nah ini juga aku sekali lagi nggak usah banyak-banyak ya, perintilan-perintilan ini adain aja walaupun cuma sedikit gitu ya. Kalau banyak lebih bagus. Kalau misalnya kalian hajar di dunia online, kalian harus punya stok banyak. Tapi kalau misalnya kalian di pinggir jalan, pasti ada aja yang nanyain sesuatu yang memang seperti harus ada di alat teknik, tapi kita sebagai toko bahan bangunan juga adain. Nah ini untuk kuas-kuas ini harus wajib kalian punya banyak range dari harga termurah sampai yang bagus. Kemudian kalian jangan lupa amplas itu harus ada ya, karena yang namanya toko bahan bangunan pasti selalu menyediakan cat. Nah ini adalah pasangan cat amplas. Mulai dari amplas lembaran sampai amplas rolan kalian harus ada, walaupun satu roll. Gembok-gembok juga kalian adain walaupun cuma satu lusin. Ember cor harus wajib karena pasti ngecor. Kemudian di sini next ada berbagai macam perintilan-perintilan yang memang seperti thinner, itu wajib semua ya. Lalu kemudian apa sih yang saya lakukan ketika banyak yang nanyain mode cat ya, maksudnya cat di sini memang banyak ya, termasuk stok banyak. Tapi kalian untuk pertama kali pemula, kalian gak wajib sebanyak ini. Cari supplier yang memang boleh mengambil sedikit gitu. Jadi seperti no drop nih, 1 dus aja. Yang laku warna abu-abu, ya udah kalian ordernya ke sales abu-abu aja. Lalu pasti ada pelamir, ada dempul dan lain sebagainya. Udah 1 dus 1. Nah, setelah kalian sudah memiliki rencana dan mantap yang kelima tadi saya sebutkan, kita mulai next untuk produk material. Nah, kalian harus ada pasir, ada semen dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa secara detail, tapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa komentar di bawah ini. Kita juga mau mengingatkan bahwa kita memiliki program paket bahan bangunan mulai dari 100 juta sampai 300 juta untuk all in one, yaitu sistem yang kita pakai. Atau ada paket 50 juta, paket hemat, yaitu paket yang diambil untuk basic dari toko bahan bangunan. Jangan lupa ikuti channel kami di video selanjutnya untuk mengulik toko bahan bangunan dan bisnis lainnya di channel ini. Thank you.